pertanyaan saya adalah tadi, kalau tanpa Gibran, artinya kan tidak ada dukungan Pak Jokowi. Bagaimana peluang Prabowo itu? Kalah. Prabowo kalah. Ini saya nyatakan hari ini. Makanya Prabowo... Dasarnya gimana Gus? Bagaimana Gus Din memutuskan kalah? Bagaimana penjelasannya? Analisis suara. Kita hitung aja dari pemilu 2014, 2019 sampai 2024, sampai 2002 nanti ke depan 2029. Kalau pakai teorinya Habermas dalam Indonesia Merdeka, kekuatan politik kiri yang hari ini Partai Komunis, Sosialis, Nasionalis, Islam modernis, Islam yang tradisionalis ini masih berlaku dalam konteks hari ini. Habermas itu masih berlaku. Kenapa? Feodalisme di Indonesia belum tuntas. Politiknya masih money politik. Figur-figur politiknya masih ditengkuk ketua-ketua umum partai. Makanya lebih baik saya jadi relawan, lebih merdeka. Andai kan saya mau nyalek, saya pilih partai yang saya suka. Ya, dan saya tidak ditengkuk mereka. Saya berjuang, saya dapat suara nih, bukti saya dapat suara. Pak Jokowi semakin difitnah, itu semakin moncer. Dan sampai sekarang moncer. Namanya masih berkibar. Bahkan mungkin minggu ini, bulan ini, nama Prabowo masih kalah di media. Iya, kenapa? Fitnahan-fitnahan itu kan memang untuk menjatuhkan, destruktif. Tapi Jokowi kan orang yang tenang. Dia seorang stoikis sejati. Membalasnya tidak reaktif. Dengan cukup dia menjadi responsif. Dia diserang, dia cukup tenang. Jadi, maka masyarakat yang menilai. Sama seperti kita menyukai perempuan. Kita semakin mengejar perempuan itu, semakin dia nggak dapat. Tapi kalau kita tenang, responsif, ya seperlunya, tenang, itu akhirnya ada daya tarik. Massa di bawah itu memiliki rasa cinta dan daya tarik kepada Pak Jokowi yang tenang itu. Antara Prabowo dengan Gibran itu sebuah komplementer ya sebenarnya ya. Makanya saya katakan saling melengkapi. Prabowo tanpa Gibran nothing. Sama saja saya mengatakan Gibran tanpa Prabowo nothing juga. Iya. Tapi masih bisa Gibran kalau ada kekuatan seimbang seperti Prabowo, sekelas Anies, itu mau menerima Gibran sebagai cawapresnya. Iya. Hai penonton Ruang Konsensus Anteking Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, kandang termol di sini. Ya, di sini adalah orang kampung. Seluruh yang ada di ruangan ini adalah orang kampung, benar nggak? Ya benar kan Gus ya? Saya Sumeneb, orang Madura. Kampung ya kan ya. Jadi kita sebagai orang-orang termuliakan, orang kampung adanya di sini. Hari ini saya akan berdiskusi dengan salah seorang relawan senior Jokowi, ya, Bung Syafruddin Budiman. Benar ya Gus ya namanya? Siap. Akrab dipanggil dengan Gus Din. Nah, Gus Din ini punya banyak relawan-relawan kecil di Pulau Jawa. Masif. Wah, luar biasa ini. Selamat datang Gus Din. Siap. Ya, ini baru pertama kali ya ke sini ya. Selamat sore, selamat menjelang maghrib. Pertama kali. Pertama kali. Tapi nontonnya udah berkali-kali. Oh, nontonnya udah berkali-kali. Ya. Nah, saya langsung aja Gus. Hari-hari ini ya, kita melihat sudah mulai rame orang membicarakan kutak-atik, gutak-gatik gitu ya, Pilpres 2029. Bahkan sejumlah ketua umum partai pun ya sudah mulai ngindik-ngindik nih mau dipasangkan dengan Pak Prabowo, gitu. Dari Ketum PAN Zulhas, dari Ketum Demokrat AHY, Ketum PKB Caimin, ya kan? Kayaknya seksi sekali ya. Cuma Mas Gibran dong yang anteng gitu. Ini kan sahabat, ya kan? Nah, menurut versi Gus Din, ya sebenarnya Pak Prabowo ini apakah masih connecting dengan Pak Jokowi kalau kita bicara Pilpres 2029? Atau kita ingat awal tahun kemarin kan Gerindra melakukan kongres luar biasa. Yang muncul nama cuma satu. Dukung Prabowo 2 periode, bukan Prabowo Gibran. Artinya seolah-olah ya Pak Prabowo itu maju tanpa Gibran.
Nah, asumsinya tentu orang berpikir, oh berarti pecah kongsi dengan Pak Jokowi. Sekarang pertanyaan saya, Gus Din sebagai relawan Pak Jokowi, apakah peluang Pak Prabowo maju tanpa connecting dukungan dari Pak Jokowi, ya, itu peluangnya di atas 50% atau di bawah 50%? Iya, saya jawab. Kekuatan Prabowo dalam politik hari ini itu tidak lepas dari Prabowo, tidak lepas dari Jokowi. Nah, Jokowi hari ini adalah determinan, bahkan bisa dominan. Karena kalau tanpa Jokowi, Prabowo nggak jadi. Nah, Pak Jokowi menggalang PAN, menggalang Golkar, menggalang partai kecil, PSI, PBB, dan lain-lain. Sedang disatukanlah menjadi koalisi besar, yang dimana ada tangan Jokowi, ada tangan ketua-ketua partai yang menjadi basisnya Jokowi, dan akhirnya memilihlah Prabowo. Wakilnya belum, wakilnya ada Erick Thohir, ada Ganjar, ada lain-lain. Why pilih Gibran? Karena Prabowo sadar kalau kemungkinan waktu itu Ganjar Anies atau Anies Ganjar, maka Prabowo itu kalah. Maka atas diskusi internal partai koalisi Indonesia Maju, saya ingat tanggal 15 ada pertemuan di Istana Negara, 15 Agustus, mengundang semua ketua partai agar terjadi Prabowo Ganjar. Nggak jadi, Mega melipir keluar. Nggak deal lah. Akhirnya deal tanggal 16 di Monumen Proklamasi kalau nggak salah di Senen ya. Itu udah deklarasi tanpa calon wakil. Bahwa partai-partai PKB, PAN, Golkar belum ada wakil. Baru wakil itu di atas tanggal 20-an. Akhirnya ketemu ada Gibran memanggil atau Gibran menyapa di Tugu Proklamasi, dan akhirnya besoknya kurang lebih 23-25 Agustus deklarasilah mereka di Senayan Indonesia Arena. Nah, itulah Prabowo Gibran pertama kali. Why? Kenapa harus Gibran? Padahal Gibran juga mungkin dah mau, ya kan. Tapi karena kebutuhan politik, institusional politik, dan kekuatan politik, itu penting bagi Prabowo untuk melegitimasi. Karena apa? Jokowi ini bukan hanya determinan kan berpengaruh. Ini sudah dominan. Yang kalau dia dengan Jokowi diam saja, itu berbahaya bagi Prabowo. Dan hubungan Prabowo menjadi Menhan dengan Presiden, ketaatan sabar bersama Jokowi, itu membuat Jokowi akhirnya mau. Ya udahlah, aku kasih Gibran ya. Aku kasih Gibran. Yang penting gaduh-gaduh ya, persatuan ya, dan konsensus ya seperti ini. Ya pasti konsensus artinya konsesi. Ada sharing power. Tapi kita tidak sebut politik dagang sapi karena musyawarah mufakat lah bahasanya. Dan ya kita akhirnya partai-partai dapat menteri, relawan juga ada yang jadi menteri, ada yang masuk BUMN, ada yang jadi dirjen. Ya salah satunya saya jadi komisaris. Ya saya mengabdi di dalam mendukung Prabowo Gibran. Tidak ada Prabowo saja, tidak ada Gibrannya. Itu satu kesatuan dan konsisten kita harus mendukung Prabowo Gibran sampai 2029. Nah, tapi kalau ditarik ke depan bagaimana? Itu kan masih jauh. Tapi prediksi saya konsensus ini 2 periode. Tapi saya tidak menyebut bahwa calonnya pasti Gibran. Bisa saja orangnya Jokowi, Kaisang. Bisa aja istrinya Jokowi. Bisa saja siapa yang didukung oleh Jokowi. Bisa saja Gibran, tapi peluang Gibran itu 90%. Nah, maka 2 periode itu akan bisa terjadi. Kalau ada omongan bahwa Pak Jokowi siap dimanapun, itu kesatria.
Oke. Pertanyaan saya adalah tadi, kalau tanpa Gibran, artinya kan tidak ada dukungan Pak Jokowi. Bagaimana peluang Prabowo itu? Kalah. Prabowo kalah. Ini saya nyatakan hari ini. Makanya Prabowo Dasarnya gimana, Gus? Bagaimana Gus Din analisisnya memutuskan kalah? Bagaimana penjelasannya? analisis suara. Kita hitung aja dari pemilu 2014, 2019 sampai 2024 sampai 2002 nanti ke depan 2029. Prabowo Hatta itu kekuatan Islam sebenarnya. Atau kalau di Sosial Demokrat dan Masyumi. Ya kalah lah sama nasionalis yang berkoalisi dengan NU. Karena ceruknya mereka lebih banyak. Jadi kalau ada gunung, kekuatan Jokowi itu gunung yang ada di bawah laut. Kelihatan aja seolah-olah paling bawah Jokowi. Tapi masih ada yang di bawah lagi di underpass, undersea istilahnya. Yang itu nggak kelihatan. Kalau teman saya bilang undecided voternya itu hampir 22%. Tapi itu pasti ke Jokowi. Tapi ada pemilih loyalnya sampai 30%. Nah ini yang kalau digiring Jokowi suaranya, pengalaman dari 2014, 2019, kalau digiring itu menjadi penentu kemenangan. Terus gimana faktor PDIP? PDIP ketika Pilpres tidak solid, dia dapat sekitar 22% lebih, malah dia capresnya cuma 17. Kalah dari siapa kira-kira bayangan Gus Din? Prabowo. Kalau misalnya 2029 itu kalah dari siapa? Kan pasti ada sebuah analisis juga ya, siapa capres penantangnya kan gitu. Nah, jadi kalah gini, dari siapa menurut Gus Din? Kalah dari saya sebut ideologi dulu. Politik itu kan ideologi dulu, bicara ideologi, politik gerakannya, baru organisasi strateginya. AIPO ini, ideologi politik, ini analisanya untuk menganalisa kekuatan-kekuatan politik. Kalahnya dari siapa? Kalahnya secara ideologi, kalah sama nasionalis dan NU tadi, tradisionalis. Berarti kalah dari PDIP ya, nggak begitu? Kalah. Nah, Jokowi adalah mewakili, ini kan dibelah semangka ini, merahnya ini sekarang. NU, semangka ini kan bungkusnya NU, dalamnya PDIP. Dibelah, dak. Dipindah ke Prabowo. Ya menang lah Prabowo. Nah, ditambah kekuatan pengalaman, ditambah kekuatan sesama calon figur, ya pasti menang. Nah, sekarang kalau belahan semangka yang menjadi kekuatannya Jokowi dipindah kembali lagi ke PDIP atau ke NU, kan bisa saja terjadi koalisi bareng lagi sama PDIP misalnya. Misalnya Ganjar Gibran atau siapa, atau Gibran siapa gitu. Dan Jokowi terlibat, ya kaum nasionalis sama nasional dan tradisionalis ini bisa menang. Karena secara ideologi, ini bandul ideologinya ya. Nah, kalau misalnya terjadi antara nasionalis dengan Islam modernis dan tradisionalis sebagian yang di kelompok Anies bergabung, dan kita menjadi dua kekuatan yang berbeda, Prabowo menjadi kekuatan ultra nasionalis dan Muslim, Jokowi juga nasionalis merah atau ke Soekarnoan, terus dia berangkul NU, maka dua kekuatan ini pecah, ya yang menang yang bisa aja sebelah ini antara kelompoknya Anies dengan Ganjar, soal koalisinya dengan PDIP. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo pengalaman 2 kali kalah, bahkan mungkin 3 kali kalau pakai konvensi. 4 kali kalau dengan konvensi kan cawapres. Oh iya, cawapres ya, oke. Punya pengalaman. Cawapres Mega kan? Ya, kenapa dengan Mega kalah? Karena nasionalis dengan ultranasionalis militer dan sosial demokrat. Tapi Islam kan situasinya beda sekarang, Gus. memang beda. Kenapa saya bilang beda? Pertama, Pak Prabowo sekarang incumbent posisinya, ya kan? Apalagi sebagai ketua koalisi di kabinet dan parlemen. Oke. Nah, tadi kan Gus mengeluarkan sebuah tesis tanpa Jokowi 2029 dipasangkan dengan siapapun pasti Prabowo kalah. Pertanyaan saya, kalau misalnya Prabowo Pramono Anung PDIP, lawannya ada Anies misalnya, ya yang pasti akan maju ya, hitungan saya pasti ada
Anies dengan siapalah misalnya. Kekuatan Islam akan Kemudian anggaplah kita belum menghitung Gibran nih, ya kan? ya. Gimana kekuatan Prabowo? Itu sama dengan Pramono Mega Anung, Prabowo. ya kan? Sama. Kekuatan Islam Walaupun nasionalis. Catatannya sekarang Prabowo itu incumbent loh, menguasain banyak. Mega incumbent. Kalah, sudah dukung Prabowo Orde Baru, kalah. Kalah. Kenapa? Karena kekuatan tradisional Islam tradisionalis juga penentu, Islam modernis juga penentu. Jadi memang harus gado-gado, sama seperti di Ambon. Nggak bisa antara Islam saja, gubernurnya, wakilnya Islam. Harus ada yang variatif, dan itu sudah diuji. Kalau pakai teorinya Haberfeld dalam Indonesia Merdeka, kekuatan politik kiri, yang hari ini Partai Komunis, Sosialis, Nasionalis, Islam modernis, Islam yang tradisionalis, ini masih berlaku dalam konteks hari ini. Haberfeld itu masih berlaku. Kenapa? Feodalisme di Indonesia belum tuntas. Politiknya masih money politik. Figur-figur politiknya masih ditengkuk ketua-ketua umum partai. Makanya lebih baik saya jadi relawan, lebih merdeka. Andaikan saya mau nyalek, saya pilih partai yang saya suka. Ya, dan saya tidak ditengkuk mereka. Saya berjuang, saya dapat suara nih, bukti saya dapat suara. Kemarin saya nyalek di PAN nih, suara saya nyumbang. Tapi saya tidak di bawah tengkuk partai. Kalau jadi pengurus partai sudah di bawahnya. Lebih baik kita jadi tokoh aja yang saling bersinergi dengan partai. Bagaimana faktor Anies menurut Gus Dim? Apakah akan menjadi kompetitor yang bakal lebih hebat lagi ketika dia kalah di 2024, ya kan? Kan dia udah melakukan evaluasi barangkali ya. Oh, kita kalah dari sini. Okay. Anies genuine. Kalau misalnya Prabowo asumsinya tanpa Gibran, ya, tapi sayangnya dengan Anies. Apalagi Anies ternyata pasangannya misalnya anggap saja dengan Pramono Anung misalnya. Apa yang terjadi? Itu agak bagus. Makanya saya sebut tadi, kekuatan Islam modernis dan nasionalis bersatu, nanti di sebelahnya masuk pinggiran belahannya, gopelannya nasionalis, tradisionalis NU, itu bisa mengalahkan Prabowo. Maka determinasi Jokowi dan dominasi Jokowi diperlukan. Yang butuh ini terhadap Jokowi ini bukan Jokowi. Jokowi bisa kemana saja. Bisa kemana saja dia. Karena dia sudah pensiun di politik, tapi berpengaruh. Yang butuh adalah Pak Prabowo. Jadi dia harus merangkul Pak Jokowi. Dan saya yakin dengan banyaknya menteri-menteri dari Jokowi, itu bagian dari konsensus atau konsesi kerjasama sharing power. Banyaknya relawan-relawan Jokowi juga yang masuk dalam komisaris BUMD. Saya tidak munafik. Itu bagian dari konsensus politik untuk mempertahankan. Dan operatornya, stabilitatornya, kalau istilahnya kalau dalam mobil ya, stabilisator ya, itu Pak Dasko yang mampu melakukan suasana, membangun irama. Oh, yang panas dia dinginkan, yang terlalu dingin dia panasin gitu. Dia pegang juga posisi, dia pegang ini, sehingga kekuatan itu menjadi imbang. Pak Dasko mampu. Dan dia tahu bahwa dia kan latar belakangnya intelijen, pasti training of feeling responnya itu peka, sehingga dia ini problem solvingnya ini. Jadi Pak Dasko itu tetap merangkul Jokowi. Jadi artinya kalau Prabowo berpasangan misalnya dengan Zulhas, ya ini misalnya kita bicara asumsi, lawannya yang sangat kuat adalah Anies Pramono misalnya, oke? Kalah. Itu gimana? Kalah. Ya sama aja Prabowo. Tetap Prabowo kalah maksudnya? Kalah. Berarti Anies lebih kuat dong? Kuat. Kenapa? Karena nasionalis lawan Islam lawan nasionalis. Tapi Anies kan bukan Islam NU. Dia masih bisa ngambil gopelannya. Di Jawa Timur kemarin istilahnya apa tuh gopelan itu? Gopelan itu sempalannya. Sempalannya. Oh iya. Kiai kampung itu kemarin banyak yang sebagian. Oh, banyak juga yang dukung Anies ya? Karena di NU itu kan juga banyak NU fundamentalis yang juga masih kaku rigid dalam fatwa-fatwa politik. Ya nggak mau dengan kelompok inilah, yang berbau komunis lah dugaannya kan, yang berbau PDIP lah. Ya mereka masih lebih memilih Anies yang walaupun modernis,
tapi Islamnya kuat. Tapi kan Zulhas basisnya Muhammadiyah. Kalau misalnya Prabowo, Zulhas itu kan Zulhas. hanya Sumatera saja. Saya tidak menafikan Pak Zulhas, walaupun saya pernah nyalek di PAN. Dia kekuatan di Jawa tidak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. PAN kan cuma 7%. Di survei, ke PAN itu selalu disurvei sebelum pemilu selalu 23. Tapi faktualnya 7. Selalu begitu. Makanya unik PAN kalau disurvei. Kenapa? Partainya itu adalah partai yang berbasis kader, berbasis ketokohan, yang kerjanya itu tidak kerja pada sebelum pemilu, bukan seperti PDIP atau kerjanya sebelum. PAN itu kerjanya Pada saat pemilu aja? ya. Oh, kalau PDIP memang dari sekarang udah kerja? Ya. Itu perbedaannya ya? Perbedaannya, makanya suaranya tetap stabil. Di survei dia nggak kelihatan. Kelompok modernis di survei, apa Anda pendukung PAN yang dia dosen atau apa, guru Muhammadiyah, ya nggak mungkin nyebut. Saya abstain. Karena Jadi tetap Gus Din melihat variabel Anies Baswedan tetap adalah simbol faktor penentu. iya, Cukup kuat artinya ya. kuat. Dan yang bisa mengimbangi Walaupun adalah dia sekarang kayak pengangguran politik seperti itu. Dia kehilangan panggung. Ya, kan dia Apakah masih signifikan menjadi sebuah kekuatan nantinya di 2029? Prabowo itu sempat layangan putus juga, tapi masih nyalon kok. Masih tarung bisa, artinya dia masih determinan, punya kekuatan. Tapi kan Prabowo walaupun kalah 2 kali, tapi kan tetap menjadi maskotnya Gerindra, orang yang berkuasa di partai Gerindra gitu loh. Kalau Anies kan memang dia nggak punya partai, dia bukan ketua umum partai. Dia sekarang bikin partai, namanya Gerakan Rakyat. Tapi kan bukan ketua umum di sana. Betul, tapi Anies itu apa ya? Figur yang unik juga. Jadi dia intelektual yang mewakili Muslim, mewakili kalangan tradisionalis juga. Terus dia bisa berbaur dengan siapapun. Saya kan kemarin gandengannya Caimin kan? ya gandengannya kan figurnya maaf kurang kredibel lah. Oh, Caimin itu kurang kredibel. Ya. Kenapa kau kurang kredibel? Ya karena dia musuhin Gus Dur. Oh, Dia oke. terduga Iya, banyak iya. kasus di KPK. Bahkan sebelum itu diperiksa. Terlepas ada permainan BIN, apa dulu Budi Gunawan terlibat, mempengaruhi BIN sehingga maunya ditetapkan tersangka, tapi ternyata nggak jadi. Akhirnya Ketua KPK yang kemarin akhirnya malah ditersangkakan. Walaupun gantung, gara-gara diperintah oleh Budi Gunawan untuk tersangkakan Anies, gak mau. Firly Bahuri. Firly Bahuri itu fenomena, apalagi ditambah itu. Tapi walaupun demikian ya, walaupun Gus Din bilang Caimin itu Coba, Dok, tidak kredibel, tapi dibandingkan Ganjar, perolehan suaranya jauh lebih tinggi loh, 24%. Ya karena ini PKB itu dia seperti PAN juga sebenarnya. Di survei mungkin datar-datar, tapi begitu calegnya tarung itu tarung bebas. Ya banyak yang menang tapi banyak yang rontok kan. Satu yang kaya, 5 calegnya rontok. Tapi itulah pertarungan politik. Itu indahnya politik ya kan. Harus ada yang kalah, harus yang menang. Ya, saya termasuk yang kalah dulu di PAN bersama Uya Kuya. Walaupun sebenarnya saya dulu mau nyalek di Dapil 1. Tapi karena Eko nggak segan sama saya digeser di DCT. Saya satu-satunya caleg yang sudah DCS, H-1 pindah ke DCT. Karena mungkin Mas Eko nggak takut bersaing dengan saya. Bahkan ada yang bilang, jangan-jangan kualat karena kamu rumahnya dijarah orang. Saya nggak tahu lah. Tapi itu faktualnya, saya sebenarnya sudah bekerja 2 tahun di sana. Artinya politik itu tetap bicara, kata celurit emas, Sawi Imron, tidak ada kegagalan, yang ada kecemasan. Semakin Prabowo cemas, gagal lah. Apa Gus melihat sekarang Prabowo cemas? Bisa jadi. Cemas karena apa? Ya cemas karena mungkin ada friksi di internal Gerindra, atau ada intervensi asing, atau karena faktor usia. Banyak faktor. Tapi bukan karena faktor Teddy toh? Itu harus harus di riset. Harus, karena itu menyangkut pribadi dan hukum soalnya. Jadi kita bicara lebih hati-hati. Tapi kalau bicara politik, kita kan bicara varian-varian politiknya. Masalahnya kan kenapa saya tanyakan bukan karena faktor Teddy, kan yang menuding kan juga nggak kaleng-kaleng orangnya, Amin Rais loh, ya kan? Ya karena Amin Rais itu saya lihat melakukan
gerakan bunuh diri politik, tapi dia tidak mati. Berarti Bang Sakti dia ya? Ya, kan nggak mungkin lah. Prabowo kan 2 kali dia dicalonkan oleh Amin Rais. Nggak mungkin dia akan memenjarakan Amin Rais. Ya Amin Rais tambah berkibar dong. Ya sudahlah, itu anggap perang pikun, nggak usah didengerin orang tua. Kalau perlu datangi, kasih duit, sudah selesai. Iya kan? Dirangkul, apa maunya Pak? Iya. Ya tugasnya Pak Dasko Jadi itu. Amin Rais lagi butuh duit nih kayaknya. Tugasnya Pak Dasko itu, datangilah anak-anaknya mungkin belum kerja, udah jadi gelandangan politik ya, atau partainya nanti gabunglah ke Prabowo, kan itu pola komunikasi aja. Ya jurus mabuk itu. Kalau kita tanggapi serius ya kita jadi mabuk juga. Kita nanggapi urusan Teddy itu kan karena privat, kan kita tidak bisa membuktikan. Oke. Kecuali ada orang yang menyaksikan, ya kan? Ada yang dirugikan. Itu kan delik hukumnya begitu. Kurang lebih begitulah. Iya. Saya Itu suka juga bicara dengan Gus ini, orangnya ceplas-ceplos. Asik, Ya. oke. Iya. Kita kembali ke pembicaraan awal kita, Gus. Berarti tadi kan kita punya tesis Prabowo tanpa ada relasi dengan dukungan Jokowi kalah, kan itu ya tesis kita di awal. Sekarang kita coba masukin variabel Jokowi. Ya. Kita tahu sejak Pak Jokowi lengser ya, sebagai rakyat biasa seperti kita, beliau didera oleh berbagai macam fitnahan. Ya. Apakah fitnahan-fitnahan itu menurut Gus Din ya sebagai relawan berpengaruh nggak sih kepada faktor elektabilitas, tingkat kepercayaan dan popularitas Pak Jokowi, atau justru sebaliknya tambah moncer? Kalau kita bicara algoritma Pak Jokowi tetap terjaga di atas. Yang pasti gini, Pak Jokowi semakin difitnah, itu semakin moncer. Dan sampai sekarang moncer. Namanya masih berkibar. Bahkan mungkin minggu ini, bulan ini, nama Prabowo masih kalah di media. Iya, kenapa? Fitnahan-fitnahan itu kan memang untuk menjatuhkan, destruktif. Tapi Jokowi kan orang yang tenang. Dia seorang stoikis sejati. Membalasnya tidak reaktif. Dengan cukup dia menjadi responsif. Dia diserang, dia cukup tenang. Jadi maka masyarakat yang menilai. Sama seperti kita menyukai perempuan. Kita semakin mengejar perempuan itu, semakin dia nggak dapat. Tapi kalau kita tenang, responsif, ya seperlunya, tenang, itu akhirnya ada daya tarik. Massa di bawah itu memiliki rasa cinta dan daya tarik kepada Pak Jokowi yang tenang itu. Dan gaya Epictetus, ya kan? Gaya-gaya stoikisme yang melekat dengan Jokowi, dengan falsafah Jawanya, ya mikul dhuwur mendem jero, itu nilai lompatan, bahkan multi efek lah. Bahkan Jokowi pintar, ya sudah bagi-bagi kaos, dia bikin ketemu relawan, semua dirangkul. Saya aja jadi Jokowi nggak kuat lah, tiap hari ketemu foto gini, nggak kuat, mungkin stres. Kan ada orang kalau ketemu orang itu malah stres. Jadi kan sebenarnya Pak Jokowi malah senang. Tujuan dari fitnahan, hinaan, bahkan yang menyangkut hal-hal yang lebih pribadi, tujuan mereka ini kan untuk menurunkan kredibilitas, ya kan, mendowngrade Pak Jokowi sehingga kemudian dijauhi oleh publik, ya kan. Nah, menurut Gus Din, operasi intelijen anggap seperti itu ya dari pihak lawan politik itu sampai hari ini misalnya masih berlangsung, itu kan tentang fitnahan ijazah palsu. Itu kira-kira mereka yang melakukan operasi propaganda seperti itu berhasil atau gagal mencapai targetnya, menjatuhkan Pak Jokowi? Itu banyak orang yang layangan putus gak ada kerjaan. Jadi dia buat proyek nyerang Jokowi, datanglah donatur, ya kan, untuk mengganggu dari asing ini. Jadi mereka juga itu bekerja untuk nyerang Jokowi, gak punya target aja. Gak punya target karena dia sudah dibayar. Nah, semakin Jokowi disebar, diserang terus, dia semakin populer, semakin dicintai. Semakin dicintai? Semakin dicintai. Karena seolah terzolimi gitu ya? Bukan hanya terzolimi. Kalau terzolimi itu kan
memang tertindas lah. Dia daya psikisnya itu masyarakat itu berbalik arah. Semakin ini teori filsafat Yunani. Semakin kita ngejar itu semakin nggak dapat, Pak. Nggak ada harganya kita. Tapi Jokowi tenang gitu. Gibran mampu melakukan itu, diserang kanan kiri tenang. Itu sebenarnya untuk mencari reaksi supaya salah omong, supaya salah langkah, supaya inilah ya supaya reaktif gitu, sehingga ketemulah kelemahannya. Pak Jokowi mampu diserang sama Mega, kamu kalau nggak jadi saya nggak jadi karena bukan PDIP. siapa-siapa, ya kan? Bukan siapa. Enggak Bu, aku bukan siapa-siapa Bu. Malah sekarang orang kampung pula ya kan. Tunggu Bu, tapi tunggu ya Bu. Dia kan sudah presiden, dia pakai tanda tangan lah, diatur kanan kiri. Dia tenang. Kenapa? Dia sudah pegang kebijakan. Jadi berdasarkan penjelasan ini menurut Gustin, walaupun hampir 2 tahun sudah tidak menjabat, pengaruh dan luar biasa. kecintaan publik kepada Pak Jokowi masih tinggi. Semakin tinggi. Apakah pendapat ini karena Gustin adalah relawannya Jokowi? Enggak juga. Kalau saya sudah dapat kue ini, sekarang saya di komisaris misalnya, dapat bagian konsensus, harusnya kan saya total Prabowo. Enggak, saya kan objektif aja. Saya nggak historis, saya memang orang Jokowi, Pak. Saya berjuang. Nah, tapi saya juga tidak ahistoris terhadap Prabowo, karena saya juga diangkat oleh Prabowo. Prabowo Gibran, sama-sama berjuang. Ya kita bela sampai tuntas. Soal nanti di ujung, konsensusnya seperti apa, tapi feeling saya masih 2 periode. Atau 10%-nya, 90%-nya Gibran, 10%-nya bisa Kaisang, bisa istrinya Jokowi, atau orang Jokowi yang sangat dipercaya. Kita nggak tahu, ini kan misteri. Itu tergantung nanti yang di atas. Tapi ini analisa kekuatan politik. Nah, Prabowo misalnya aku minta ini misalnya, request Purbaya misalnya. Ya, selama Jokowi merestui nggak masalah. Zulkifli, Jokowi nggak merestui ya nggak mungkin menang lah Pak. Ini hitung-hitungan angkanya, semua partai nggak setuju. Caimin, AHY nggak bisa. Ingat sekarang pilpresnya itu semua partai bisa mencalonkan. Begitu dia nggak setuju, ngambek, dia mundur Pak. Bisa maju sendiri. Caimin bisa maju sendiri ini. Itu harus dihitung. Bahkan PSI pun bisa maju sendiri. Perindo bisa maju sendiri. Selama dia lolos verifikasi faktual. Selama peserta pemilu. Iya, verifikasi faktual. Artinya peserta pemilu. Kalau dia hanya administratif, faktualnya nggak lolos, ya kayak Prima kan. Berarti asumsinya itu didasarkan kepada kenapa Prabowo kalau ingin menang di periode kedua harus ada dukungan Jokowi itu karena dalam pengamatan Gustin ya Jokowi ini memang masih punya basis pendukung yang merata ada di seluruh provinsi. Betul. Iya. Karena Jokowi itu 10 tahun baik-baik saja, berbagi, merangkul, inklusif, tenang, bahagia, senyum, difitnah dia nggak peduli. Apa salah Jokowi? Ijazah palsu, katakanlah. Kan dia sudah ijazah palsu kalau dia tidak menunjukkan, salah. Dia tidak lapor polisi, salah. Tapi dia lapor polisi, Pak. Itu kan sudah menunjukkan ke polisi. Nih, ijazah saya sudah serahkan. Ada Kapolda sudah mengatakan. Apalagi yang diperdebatkan? Kayaknya saya selalu ngomong, Roy, sama lu minta maaf lah. Dari dulu, kalau nggak lo dihukum. Tapi karena mereka dapat proyek, diduga, ya kan? Diduga proyek saja, Pak. Ya nggak akan mempan, karena nggak ideologis. Kalau menjatuhkan itu karena ideologis masih boleh Pak. Nggak ideologis, apa ideologis yang kok menjatuhkan? Karena mereka nggak bagi kebagian kue aja. Mungkin sakit hati nggak dirangkul. Kalau nggak rangkul ya jangan nyerang dong, dukung terus. Merapat kayak jumhur, merangkul. Sakit hati, dia pengen dipanggil, tapi caranya salah. Merasa Jokowi dulu bukan siapa-siapa. Merasa Jokowi itu, aduh anak kemarin sore
ketimbang kiprah saya di politik. Memang Jokowi juga nggak ada apa-apa. Saya 99 udah berpolitik, Pak. 92 saya ikut P3, saya umur 12. 97 saya ikut P3, Mega Bintang. 99 saya ikut Partai Rakyat Demokratik. Saya ketua kabupaten, ketua pimpinan kota. 2009 saya ketua Partai Matahari Bangsa di Jawa Timur. Dan Jokowi belum muncul, Pak. Iya, belum muncul. 2013 saja Dasko aja belum muncul. Kita sudah bersama Hatta, bersama Pak Hatta, bersama Menkes itu Siti Fadila Supari, sama Catur Sabtoedi, sama tokoh-tokoh politik, sama beberapa lah di PAN ya kan, ada di Golkar juga. Dasko aja baru dalam politik. Habib cuman aktivis politik PRD. Artinya bicara gerakan politik. Sesungguhnya ini bisa berubah dengan cepat. Ya kita hari ini karena Dasko penguasanya kita samain aja. Ngapain kita? Kok masih siapa sih? Oh Teddy karena dianggap tahu-tahu jadi seskap. Ya kita hormati jabatannya, Pak. Jangan rendahkan. Karena pada akhirnya kita bukan siapa-siapa. Toh ketika Teddy juga setelah tidak menjadi bukan siapa-siapa, kembali ke fitrah. Jadi ngapain kita harus nggak mau gue dipimpin orang kayak gitu, ya kan? Nggak mau saya dipimpin. Sekarang saya masukin faktor Gibran, ya. Anggap berarti memang kalau Pak Prabowo dalam kondisi sehat tentunya ya. Sampai 2029 beliau sehat, ya kan? Kondisi. Kalau misalnya berpasangan tetap dengan Mas Gibran, incumbent berpasangan dengan sesama incumbent, apakah Gustin sepakat kalau saya bilang sing ada lawan? Ya dia sudah impresif kalau Prabowo Gibran. Pertumbuhan oke, kekuatan birokrasinya sudah, aparatusnya sudah bagus, independen, rakyatnya juga sudah tenang, udah nggak ada gejolak-gejolak. Ya adalah iklan-iklan sedikit lah. Saya anggap iklan itu Saiful Mujani itu. Itu iklan? Iya, iklan aja. Maksudnya iklan gimana? Iklan itu cuma lewat. Tayangan 2 jam. Kita lagi asik nonton, ada iklan, ada yang lewat. Nggak apa-apa lah. Habis itu pergi lagi, selesai? Pergi lah, iya. Oke. Jadi dia bukan sesuatu yang nggak usah ditanggapi aja. Siapa lawan yang cukup tangguh? Kalau Prabowo Gibran 2 periode itu? Anies lah. Tetap Anies? Iya dong. Tapi kalau dilihat dari prestasi Anies 2024 sampai 24%, ya. Kira-kira apakah makin tinggi atau melorot dengan kondisi sekarang? Kalau Prabowo Gibran 2 periode, incumbent Pak Jokowi karena ada di nanti sana. akan bersatu, mengkristalisasi oposisi, tukang-tukang iklan itu, Roy Suryo, itu akan masuk ke sana. Loh, pokoknya Rosario 2029 masih di dalam penjara. Enggak, maksudnya nanti di 2029. Itu akan menggerucut ke sana. Mungkin JK lagi siapa, semua akan ke sana. Kalau face to face ya. Paling bagus sih sebenarnya Anies Pramono. Bagus tuh. Itu mantap ya. Mantap, pertarungannya seru. Bagus, demokrasinya jadi bagus. Karena mewakili ideologi. Nasionalis Islam, di tengahnya Islam, sama tradisionalis. Nasionalis ultra, Orde Baru, ada Islamnya, ada tradisional merahnya tapi yang Jokowi. Kalau di sana ada Islam modernis, Islam tradisionalis, ada kelompok iklan-iklan tadi, plus oposisi lah, NGO. Masih ada yang berani ya melawan pasangan Prabowo Gibran nanti? Kalau dilihat dari begini Gus, saya yakin sekali partai-partai yang akan mengusung siapapun untuk maju pilpres pasti akan berhitung kalau nggak menang ngapain maju kan gitu loh. Ya toh, karena ngabisin uang saja ya toh dan nyape-nyape aja. Kalau Anies ada peluang, makanya mereka jadi Gustin masih punya semacam analisis, hipotesa bahwa Anies masih punya peluang untuk mengalahkan Prabowo Gibran? Bukan. Dia punya kekuatan sehingga dia bisa tetap akan maju dan dia akan ngotot. Kalau yang lainnya tidak punya basis dasar, istilahnya kekuatan dasar. Kan kalau politik itu kan basisnya kader, perkaderan, basis massa ideologi. Terus anak-anak muda rekrutmen, terus agitasi dan propaganda. Ini partai.
Anies itu punya ini. Sehingga dia masih merasa bahwa kalau salah langkah Prabowo, salah pilih calon misalnya, ya kalah apa? Ada potensi. Tapi kalau sama Gibran, Prabowo Jokowi lah saya sebut Gibran dulu, masih solid. Ya mereka maju tapi dalam rangka memupuk 2034 aja. Sama seperti Prabowo, menantang Jokowi tapi untuk pada akhirnya ya realistis. Politik kan realistis, Pak. Kalau nggak realistis, ya nggak bisa. Pasti kalah. Kalau bahasanya saya tokoh Pidar itu, Pius Lakaseng, kita sebagai politisi harus adaptif. Nah, Prabowo akhirnya berdasarkan sarannya Pius Listulanang, Pius apa namanya? Ya betul. Pius Listulanang. Ya, Listulanang yang sekarang jadi komisaris Antam itu dan BPK sebelumnya itu adaptif dan saran dia mau adaptif bergabung merangkul kekuatan dan kalau dulu cuma PKB dan Gerindra ya maaf lawan Anies nggak mungkin menang. Misalnya waktu itu ya, misalnya kekuatan Golkar, dulu kan ada Golkar, P3, PAN, maju, didukung Jokowi, PSI, Prabowo nggak ada apa-apanya. Ini bisa pertarungan antara kekuatan Jokowi dan Anies. Prabowo lewat, Pak. Berarti mungkin hanya ada 2 pasang ya pada saat Pilpres 2029. Walaupun 3 pasang, Prabowo kalah ini. Nggak akan ngangkat. Masih yang tarung ini 2 ini. Karena mereka yang punya kekuatan. Siapa tuh? Ya waktu itu kan Anies, Ganjar kalau mereka bersatu, terus ini Jokowi maju sendiri misalnya siapalah, Erik atau siapa, terus lawan Prabowo kan cuma dengan PKB kekuatannya, PKB nggak, artinya kalau kita set ke belakang ya, sebelum 15 Agustus terjadi. Bukan, saya bicara ke depan. Oke. Kalau misalnya ya Prabowo Gibran tetap 2 periode, oke. Siapa penantang yang paling seru itu kan tadi dibilang kalau Anies berpasangan dengan PDIP. Siapapun ya kan? lah PDIP. Siapapun itu, ya kan, entah Pramono, entah Puan, terserah lah ya kan. Nah, berarti partai-partai koalisi yang ada sekarang, ya tidak akan berani mencalonkan ketuanya kecuali mendukung Prabowo Gibran 2 periode atau justru uji nyali AHY maju sendiri, Imin maju sendiri, Zulhas maju sendiri atau gimana? Ini karakter elit itu, Pak. Memang dari awal itu batuk-batuk. Kita harus pahami lah. Supaya aman, supaya tetap dirangkul, supaya sharing powernya itu kuat. Kita harus paham itu. Nanti di ujung merapat juga semuanya. Disusu, Pak. Disusu istilahnya. Kalau bahasa Jawanya itu dikasih susu kembalian. Di-sharing lagi. Kan elit partai kan cenderung begitu karakternya. Di Indonesia ya. Jadi kadang maju nggak sungguh-sungguh. Kalau maju dia sudah dari dulu maju. Nih kalau mau maju ngapain wapres? Sekarang MK sudah membolehkan mereka maju sendiri. Maju aja sendiri calon presiden. Nanti ketemu di putaran kedua. Kan karakter elit harus kita pelajari. Elit yang benar-benar tanpa partai tapi didukung rakyat itu Jokowi, Pak. Nggak punya partai, Pak. Jadi artinya apa? Gus ingin mengatakan kemungkinan masing-masing ketum partai peserta pemilu di luar Prabowo Gibran itu masih ada kemungkinan mereka akan berani maju berhadapan dengan Prabowo Gibran. Enggak akan. Enggak kan? Artinya mereka akan bergabung ke koalisi yang lama berarti ya kan? Ini cuman saya pakai istilah batu-batu aja. Ya nyanyi-nyanyi dulu lah. Enggak, maksud saya kan nggak semua penonton kita paham dengan apa yang Gustin istilahkan itu kan ya, gitu. Istilahnya gini lah. Karakter elit partai kita itu biar ingin digelar nakal-nakal dikit lah, bersuara-suara kritis dikit lah, ngambil posisi gue juga bisa gitu loh. Tapi pada ujungnya disusuk, Pak. Ya kembaliannya bisa tukar menteri, tukar ini, negosiasi lah, konsensus lah. Jadi mereka tidak berebut jadi juara 1, berebut jadi juara favorit. Jadi Menko, jadi ini, jadi menteri, jadi ini. Jadi ada politisi yang karakternya itu hanya pengen jadi juara favorit. Bukan jadi juara 1 atau pengen jadi capres. Itu gayanya begitu. Itu kekuatannya. Cara elit, kita memandang perilaku elit ya. Ini sekalian pembelajaran politik. Oke. Tapi kalau perilaku politiknya Pak Jokowi tegas, maju. Enggak. Kalau dia misalnya besok berhadapan dengan Prabowo maju, dia pasti fight.
Oke. Karena dia punya basis. Berarti kan kita sudah membicarakan dua skenario ya. Tadi skenario pertama ya kan Prabowo tanpa Gibran ya kan berhadapan dengan Anies nih. Nah, ketika bergabung juga tetap kemungkinannya ini justru partai-partai koalisi yang ada tetap bergabung ke Prabowo Gibran. Nah, yang pasti begini. pertanyaan saya adalah kalau skenario ketiga Prabowo memilih pasangan cawapresnya bukan Gibran. Kemudian ada partai yang mau mendukung Gibran maju sebagai capres. Ya Gibran tetap maju. Itu apakah realistis atau tidak? Opsi itu. Kalau sama-sama maju, kan saya sudah bilang di awal. Prabowo maju sendiri, Gibran maju. Kalah ini dua-duanya, Pak. Gibran maju juga kalah. Bisa kalah. Kenapa? Nah, ini menarik nih. Kenapa? Karena kecuali dia bisa merangkul kekuatan tradisionalis atau Islam modernis. Kembali ke ideologi tadi. Nah, maka dia harus koalisi dengan Anies. Jadi terpaksa musuh lama jadi kawan. Jadi putar-putar jadinya, Pak. Ini kan bicara bandol politik sebenarnya. Strategi. Ya kayak dulu Prabowo sama Jokowi bertarung. Kalau misalnya Gibran maju sebagai capres, Gus, artinya memang Pak Prabowo dengan sebuah keputusan yang rasional, ya memberikan alasan lah ke Pak Jokowi saat sekarang berpasangan misalnya nih ya dengan AHY ya, anggap begitu ya. Oke, kan Pak Jokowi kan sudah bilang kalau nggak dipasangkan nggak masalah. Oke. Kemudian anggaplah kemudian PSI mencalonkan Gibran dengan catatan PSI lolos sebagai peserta pemilu. Berpasangan dengan siapakah Gibran sebagai capres? Cawapresnya siapa untuk bisa menjadi kompetitor yang kuat menghadapi pasangan Prabowo Zulhas atau AHY misalnya? Segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja tetap sebagai wapres. Bisa saja Gibran jadi capres. Tapi kalau dari sisi mental, Gibran paling hanya wapres. Tapi dia akan cari figur yang lebih. Dia tetap wapres. Sehingga dia masih safe aman. Baru periode kedua dia nanti jadi capres. Dia kan proses pematangan sebenarnya. Jadi untuk 2029 Gibran menurut Gustin belum siap untuk jadi capres? Kayaknya belum siap. Kemungkinan dia tetap akan memberikan suaranya seperti dia berikan suaranya ke Jokowi. Bisa saja dia berikan suaranya kepada Anies. Why? Kalau konsensusnya tidak berlanjut dengan Prabowo. Bisa aja. Kan nggak ada masalah, Pak. Ini soal ideologi bisa dibolak-balik. Yang penting petanya nasionalis dan tradisionalis Islam modern harus mewakili. Baru tarung. Tapi kalau nasionalis kalah. Islam kalah, Pak. Saya kembalikan ke keyakinan Gusdin di awal bahwa Pak Jokowi itu basis masanya masih kuat, oke? Ya. Kalau Gibran maju sendiri, entah siapapun cawapresnya, bagaimana dengan pernyataan Gustin tadi bahwa basis masa Pak Jokowi masih bagus? Bisa maju, tapi saya bilang resikonya tinggi. Apa resikonya? Resikonya kalah. Berarti basis masa Pak Jokowi tidak terbukti masif dong? Masif, kan saya bilang, tapi kekuatannya itu kan sekitar 30%. Dari 30% itu dulu ada undecided voternya 22%. Maka dia kan butuh gandengan, tapi tetap tergantung keputusan partai politik. Kalau misalnya dia rangkul tokoh NU yang muda siapa, dia wapres. Tapi kalau aku lihat dari wajahnya Gibran, dia nggak siap. Ini batin saya ya. Batin saya nggak siap. Dari raut muka? Iya, dia tetap wapres. Raut mukanya Gibran kan memang seperti itu, Bu. Iya, iya. Dan analisa saya, kalau saya tidak berharap pecah. Artinya statement saya mengatakan faktor apa lagi yang membuat Gustin tidak yakin kalau Gibran nyapres itu pasti dia nggak siap itu karena faktor apa lagi? Apakah karena faktor merasa faktor kejepit? Misalnya Anies dan Ganjar tidak mau merangkul lagi, Prabowo nggak rangkul lagi. Mentalitasnya nggak siap untuk maju? Enggak, kekuatannya kejepit. Istilahnya tidak memenuhi syarat dukungan. Untuk menang ya, syarat dukungan menang. Dari sisi ideologi dan konsensus. Itu. Tapi kalau dia maju aja nggak apa-apa, fight. Itu demokrasi. Kita tetap dukung. Apapun terburuk, pilihan dari Pak Jokowi kita tetap ikut.
Tapi saya memberi saran, fokuslah ke Prabowo Gibran. Jangan sampai ada An-Natsir bikin sendiri, maju sendiri. Bagi saya itu pikiran sesat sebenarnya. Oh, jadi pikiran atau semangat atau semacam apa bahwa Gibran itu memang di belakangnya ada Pak Jokowi, kalau toh nggak dipasangkan maju sendiri, itu pikiran yang emosional. Iya, kan kita realistis. Bukan yang rasional. Iya. Tapi kalau itu sudah jadi pilihan politik ya nggak masalah. Kan kita ikut aja. Ya, tapi berdasarkan ya kita di luar lah kalau kalah jadi oposisi, nggak masalah. Hari ini kita di dalam, besok kita di luar. Tapi saya menyarankan konsensus ini diperpanjang Prabowo Gibran. Iya. Jadi jangan An-Natsir itu dikebelakangkan. Bukan, maksud saya kalau itu kan sudah clear ya. Kalau semuanya berharap Prabowo Gibran 2 periode. Oke, karena itu jalan yang lebih mudah. Ya. Tetapi apapun kan bisa terjadi dalam politik. Apalagi Pak Jokowi sudah memberikan sinyal. Kalau dipasangkan bagus, kita akan dukung. Ya, ini kalau nggak dipasangkan nggak ada masalah. Sebagai sarjana politik dan mahasiswa S2 politik dan punya pengalaman politik, saya mengambil kesimpulan bahwa ya kalau Prabowo Gibran mau maju, dia harus gandengannya dengan tokoh yang sekelas Prabowo juga. Ya bisa jadi wapresnya Anies, bisa. Oh, jadi Anies Gibran gitu? Bisa. Itu kuat itu. Bukan Gibran Anies? Nggak nyambung? Kalau Gibran Anies, saya takut mentalnya nggak kuat Gibran. Belum siap. Ya, tapi kalau memang keputusannya dia harus siap ya kita dukung. Saya tertarik dengan penjelasan Gusti tentang mentalnya Gibran nggak siap. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu dia posisi wapres loh sekarang, masa untuk menjadi capres nggak siap? Itu loh pertanyaan saya di situ. Dari mana Gus Din punya semacam penerawangan ya dari raut mukanya Gibran, dari tatapan matanya Gibran, bahwa kalau Gibran nyapres melawan Prabowo, dia belum siap secara mental? Ini ketidaksiapannya itu adalah apakah calon-calon yang lain gandengan kelompok di luar Prabowo itu mau dukung dia? Itu pertanyaannya. Iya. Itu yang membuat dia nggak siap mental. Nggak siap artinya bukan nggak siap, bukan nggak siap mau maju. Kalau keinginan orang pasti ada kan. Tapi dia mengukur diri. Kalau dia maju, ini nggak masuk, Pak. Realistis, saya bilang realistis. Tapi kalau dia masih nomor 2 dan dia menjadi faktor penentu, istilahnya puzzle-nya digabung, jadilah 51%, 52%. Ingat, konstitusi kita kan 50+1. Kan kita kadang maju pemilihan HMI, pemilihan HIPMI, kan tidak harus maju jadi ketua umum, bisa jadi sekjen. Kekuatan kita sudah kuat misalnya. Kelompok luar Jawa maju di HMI atau di PMI atau di organisasi partai, dikoalisikan dengan kekuatan Jawa. Ya udah, nggak apa-apa ketuanya Jawa. Ini kita sekjen, nggak bisa begitu. Dia harus mengukur diri. Di politik itu kan ada bahasa harus mengukur diri. Memang besar kekuatannya 40% misalnya, tapi kalau ditinggal Pak, siapa gandengan? Sudah ditinggal Prabowo, ditinggal oposisi nggak mungkin akan mau kalau dia jadi yang utama. Di situ maka kembali lagi bahwa kalau nomor 2 dia siap dan kemungkinan musuh-musuh akan menerima rekonsiliasi. Sama lah seperti Prabowo. Mau jadi wapresnya Jokowi? Nggak mau. Tapi kalau sudah psikologis itu loh. Psikologis politik. Psikologi politik. Berarti Gibran itu baru siap nyapres 2034? Ya. Saya juga nggak yakin kalau begitu. Kenapa? Karena konstitusi kita kan mengatur wapres hanya ban serep. Oke. Artinya ketika anggaplah terpilih lagi nih sebagai cawapres 2029-2034, juga tidak akan melakukan apa-apa karena kan seluruh aktivitas wakil presiden berdasarkan konstitusi kita harus berdasarkan disposisi dari presiden. Tapi kan Jokowismenya kan masih melekat, ideologisasi Jokowismenya kan masih kuat. Orang 10 tahun masih ingat lah menuju. Apakah ada perubahan mentalnya menjadi lebih kuat selama 10 tahun menjadi wapres?
Yang saya bicarakan selain mental sudah lebih kuat, kedua kekuatannya itu sudah pasti. Kekuatannya itu Jokowi itu saya hitung kurang lebih 30%, Pak. Itu kalau digandeng dengan siapapun kuat. Kan 30% digandeng 20%, menang dong. Tapi untuk jadi leader di depannya, dia belum tentu bisa merangkul 20% itu. Bisa-bisa kejepit gak dapat, Pak. Kan ini politik kan, atau maju aja di putaran pertama lewat PSI, ketemu di ujung. Kalau sama-sama nggak nyampe 50%, ya nego, mundur. Nah, kira-kira begitu. Tapi kan majunya kan harus berpasangan itu. Bukan sendiri, ini bukan Prancis atau Amerika. Nggak bisa Harus pasangan. harus berpasangan. Itu resiko. Maka aturan kita harus baca. Jadi bicara politik itu undang-undangnya kita baca. Peluangnya kita baca, kekuatan politiknya kita baca. Jadi akhirnya antara Prabowo dengan Gibran itu sebuah komplementer ya sebenarnya ya. Makanya saya katakan Saling melengkapi ya, Prabowo tanpa Gibran nothing. Sama saja saya mengatakan Gibran tanpa Prabowo Nothing nothing. juga. Iya. Tapi masih bisa Gibran kalau ada kekuatan seimbang seperti Prabowo, sekelas Anies, itu mau menerima. Menerima Gibran sebagai cawapresnya. Iya. Oh, Gus melihat ada tokoh lain nggak selain Anies yang bisa dipasangkan dengan Gibran? Manakala memang Prabowo nggak mau berpasangan dengan Gibran. Sementara belum ada. Belum ada ya? Sementara belum ada. Yang levelnya ya, value-nya. Nah, Ganjar kan sudah nggak kurang, nggak teruji lah. Mungkin nanti muncul, tapi selama ini belum ada. Masih kekuatan Islam, tradisionalis, modern, dan fundamentalis itu masih Anies mereka. Sampai detik ini, saya teliti begitu. Tapi itu wajar, kan itu dukungan politik. Dan mereka oposisi, wajar dalam demokrasi ini. Dan Prabowo menjamin kebebasan berdemokrasi. Sehat demokrasi kita ini. Kita bicara kayak gini sudah bagus. Makanya silahkan aja bersuara Saiful Mujani, Roy, itu iklan. Di TV itu sinetron 2 jam, dia iklan semenit lewat itu. Iya. Ya. Untuk penonton ambil makanan dulu. Iya. Kan? Iya. Biar ada bisa merokok dulu, santai. Iya. Ya, ini menarik, Gus. Baru kali ini saya mendapatkan sebuah perspektif yang lumayan baru ya, bahwa ternyata memang antara Prabowo Gibran itu untuk 2029 itu dia memang komplementer, saling melengkapi. Prabowo tanpa Gibran ngesot naiknya untuk menang, kan gitu. Tetapi sebaliknya, manakala Gibran juga ternyata mau nyapres sendiri juga, tanpa Prabowo juga bahkan resikonya sangat tinggi untuk kalah. Berbeda memang dengan pandangan para termul-termul yang Saya kan bukan pendukung buta. yang memang anggaplah ya itu hanya fanatisme. Mereka malah dengan semangat mengatakan kalau toh nggak dipasangkan lagi dengan Prabowo, Gibran harus nyapres pasti menang, kan begitu. Itu menurut Gusin lebih kepada faktor fanatisme aja. Ya karena emosional. mereka tidak paham politik aja. Mereka euforia dan mereka adalah kader-kader yang diutilitas. Jadi mereka hanya ideologinya, tapi politik dan organisasinya tidak ada. Makanya saya tetap menggunakan pendapat atau pandangan tesisnya Haberfield tentang kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Dan hari ini terjawantahkan dan masih teraktualisasi dalam era politik hari ini. Kekuatan kiri, kekuatan kanan, kekuatan tengah. Dan contoh saja, Prabowo ini bukan hanya konsensus saya bilang. Ini kabinet gado-gado ideologi. Dari yang front anti komunis, yang komunis ada di dalam. Iya. Ya contoh, Fadlizon dulu mengerahkan orang Lamongan, FPI dengan kekuatan dalamnya mengganggu Budiman Sujatmiko, Fadlizon, Menteri itu Faisal Reza dan anak-anak PRD di demo dihancurkan. Mereka bikin rapat tidak boleh, bikin deklarasi popor. Jadi siapa yang komunis yang di dalam kabinet sekarang? Sekarang yang dianggap komunis ini, kita sebutnya komunis, pihak kirinya, ya ada Gus Jabo, ada Budiman, ada Faisal Reza, ada Nezar Patria, banyak, ada Mugi. Jadi dari kelompok yang Jadi Gus menilai itu bagian dari orang yang terpengaruh ideologi komunis ya?
Iya, artinya enggak kiri lah, mau kiri. Kiri, Yang oke. dituduh komunis kan. Ya. Front anti komunisnya jelas Fadlizon dan kawan-kawan. Golkar juga anti komunis. Yang dituduh komunis ada di sini. Jadi saya sebut ini kabinet yang komunis dan anti komunis Ada semua di ada di dalam. Prabowo. Iya. Dan itu konsensus persatuan nasional dan itu sudah benar. Sudah benar persatuan lewat konsensus besar. Selain konsensus politiknya ada, rekonsiliasi politiknya ada, rekonsiliasi partai politiknya juga ada, rekonsiliasi pertentangan politiknya juga ada. Dan ini sesuai dengan tesisnya Haberfeld. Indonesia merdeka itu tentang kekuatan-kekuatan politik dari 1945 sampai 65. Oke, terakhir pertanyaan saya. Apakah faktor tinggi atau rendahnya elektabilitas berpengaruh? Baik kepada Prabowo maupun kepada Gibran? Ini kan masih jauh. Survei itu kan masih bicara kefiguran, ketokohan. Nggak bisa menjadi parameter. Kalau mau jadi parameter, kau sudah digandeng. Jadi anggaplah, ini setahun lagi Pilpres. Ya. Elektabilitas Prabowo sebagai capres tertinggi, anggap begitu. Elektabilitas Gibran sebagai cawapres tertinggi juga misalnya. Apakah itu tidak menjadi sebuah modal bagi pasangan ini untuk bisa berlaga sendiri-sendiri? Karena kan tingkat keterpilihannya kan tinggi. Nggak bisa, ini kan satu kesatuan. Satu kesatuan. Satu kesatuan dari sisi politik, ideologi politik, partai politik itu sendiri, ideologi politik, organisasinya, strateginya, mereka menjadi satu kesatuan. Jadi walaupun Gibran di 2024 akhir elektabilitasnya tertinggi, bukan satu-satunya modal untuk bisa mengatakan akan menang kalau nyapres sendiri. Bukan faktor penentu itu. Bukan. Artinya elektabilitas bukan faktor penentu. Ya, jadi kalau saya ngomong ke teman-teman, kalau ada Gibran capres, Gibran itu sesat. Sesat. Bagi saya sebagai relawan, saya selalu ngomong itu Sesat. bukan, itu bisa aja ngadu domba. Bukan berarti Gus nggak sayang Gibran. Bukan. Itu sesat. Itu malah menghancurkan koalisi Gibran dan Prabowo. Jadi harus dikikis Gibran nyapres itu harus dikikis ya. Iya. Itu pemikiran sesat karena pasti kalah dan sama Pasti aja kalah. itu berarti ada orang yang masuk menyusupi membiayai gerakan ini supaya bisa aja gerakan-gerakan yang ngatasnamakan Gibran itu penyusup dan dibiayai agar mereka teradu. Tapi kalau jelas kekuatan Prabowo itu diwakili oleh nasionalis, ultranasionalis, nasionalis tengahnya Golkar, ada Islam tengah lagi, ada Islam tradisionalisnya, ada kirinya, ada nasionalis merahnya PDIP, yang lebih ke kanan lagi ada kelompok-kelompok sosialis itu, kiri itu, ada Partai Prima, ada aktivis-aktivis 98, kan mereka bersatu semua, walaupun mereka berasimilasi juga jadi relawan, berasimilasi jadi ormas, jadi pendukung, jadi TKN, TKD, tapi mereka bergabung jadi satu, itulah Prabowo Gibran. Menang, Pak. 58%, Pak. Oke. 0,5, Pak. Menarik. Terima kasih Siap. Gus Din, relawan senior Jokowi. Dan ini sebuah pembicaraan yang menarik. Dan kepada para termol-termol, Anda mungkin kaget dengar penjelasan Gus Din ini. Karena ternyata menurut Gus Din, kita yang selama ini ya menghasut, mendukung, meneriakan Gibran nyapres 2029. Menurut Gus Din yang juga adalah seorang diehard Jokowi, itu berarti kita Gibran akan bunuh diri. Pasti kalah kata Gus Din. Apakah Anda setuju atau tidak? Ya, kalau Anda tidak setuju, silakan bikin analisa sendiri. Jangan asal hanya mengatakan, oh Gus Din salah itu, tapi tidak ada argumen, tidak ada penjelasan. Ya, inilah enaknya kita sebagai relawan, bebas berbicara, tetapi kita tetap semuanya cinta Jokowi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.